Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 13 Maret 2024 dalam pekan keempat Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami hunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 8 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Allah tak pernah pudar. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, rekan seperjalanan dalam hidup beriman. Salam sukacita, selalu sehat, dan jangan lupa selalu bahagia. Melalui renungan hari ini kita diajak untuk belajar pada Yesus yang begitu dekat dengan Allah. Allah yang peduli, Allah yang selalu ingin menyelamatkan umat-Nya, Allah yang tidak pernah membiarkan umat kesayangannya mengalami kematian. Dua bacaan hari ini mengajak kita semua untuk semakin menyadari betapa kasih Allah tidak pernah putus dilimpahkan kepada umat-Nya sepanjang masa. Dalam bacaan pertama, Yesaya mengungkapkan betapa Allah akan selalu menolong, membentuk, memberi dan menjadikan Israel sebagai umat-Nya. Bagaimanapun bangsa itu telah berjalan dalam kegelapan, mengingkari dan menjauhi Allah, namun Allah tetap mengasihi mereka. Mereka selalu dijamin oleh Allah untuk hidup. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Allah adalah Allah yang selalu setia, tepat janji mengembalikan tanah Israel,
membebaskan para tawanan, bahkan memelihara mereka dan meratakan jalan. Allah tidak akan pernah melupakan Israel dan mengingat nama mereka setiap waktu. Injil hari ini diawali dengan sabda Yesus, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yesus menyatakan kepada para murid-Nya bagaimana dan mengapa Ia setia menjalankan tugas perutusannya. Yesus menegaskan siapakah dirinya. Ia menyebut Allah sebagai Bapanya, maka secara tidak langsung ia menyatakan tentang kealahannya itu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya, karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Pernyataan Yesus itu sangat menggelitik mereka, sebab tidak seorang pun manusia yang dapat mengaku bekerja seperti Allah. Bapa mengasihi Yesus dan menunjukkan segala yang dikerjakan bersama Bapa. Lebih lagi, Yesus menyatakan bahwa Ia seperti Allah mempunyai kuasa atas kehidupan, kuasa untuk menghidupkan orang mati. Kemudian Yesus meminta supaya Ia dihormati seperti Bapa. Ia menekankan bahwa seperti Bapa, Ia mempunyai hidup kekal. Bagi orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Yesus waktu itu, Yesus jelas melihat dirinya seperti Allah Bapa sendiri, bukan nanti, melainkan sudah saat itu. Kemarahan orang-orang Yahudi disebabkan karena cara pandang Yesus mengenai Allah dan mengenai dirinya sangat sulit untuk mereka terima. Yang mereka pahami tentang Yesus bahwa Ia anak seorang tukang kayu dan ibunya Maria. Namun, Yohanes menyambut perwahyuan ini sebagai sabda Allah yang memperbaharui perjanjian masa depan hidup manusia. Kalau Allah menyatu hidup dengan Allah Bapa, maka bagi Yesus dijanjikan hidup abadi. Dengan demikian, hidup manusia dalam Adam pendosa yang telah dihukum untuk berakhir dengan kematian, sekarang diberi versi baru, akan bermuara pada keabadian. Sebab Yesus Sang Putra ada dalam hidup bersama dengan Bapa, bahkan berkarya dengan Bapa tanpa diakhiri oleh maut. Dari keseluruhan Injil Yohanes yang kita baca dan renungkan hari ini, setidaknya ada beberapa pesan penting yang pantas kita jadikan pegangan hidup kita sebagai murid Yesus. Pertama, Yesus menyatakan diri bahwa Ia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Ia melakukan apa yang Ia lihat Bapa lakukan. Maka, apa yang dilakukan Yesus, mengampuni, menyembuhkan, dan tergerak hatinya oleh belas kasihan, mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Bapa. Hal itu menunjukkan betapa eratnya Yesus dengan Bapanya. Kedua, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus hendak menunjukkan bahwa karya keselamatan itu dilakukan oleh Allah sendiri melalui dirinya. Yesus menjadi perantara bagi karya keselamatan Allah untuk manusia. Yesus ingin menunjukkan apa yang Ia lakukan adalah apa yang dilihatnya dilakukan oleh Bapanya. 3. Yesus bersabda, "Siapa yang mendengarkan perkataannya dan percaya kepada Bapanya akan terbebas dari hukuman dan memperoleh hidup kekal." Pesan ini disampaikan kepada segala bangsa dan segala zaman. Keempat,
Yesus juga menegaskan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus akan dipandang Allah sebagai bekal untuk hidup abadi. Oleh karena itu, masa pertobatan di masa Prapaskah ini menjadi masa yang terbaik untuk kita memperbarui hidup kita. Seperti Yesus, kita selalu membangun hubungan intim dengan Allah, memperhatikan apa yang dilakukan Allah dan melakukan apa yang Allah lakukan atau kehendaki. Mengabaikan atau meninggalkan yang kita peroleh adalah hukuman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Maka marilah kita manfaatkan waktu Prapaskah yang masih ada ini untuk belajar menjadi seperti Yesus, yang selalu dekat dengan Allah, menyatukan diri dan karyanya dengan Allah, dan dengan setia mengemban misi yang dipercayakan kepadanya. Semoga Prapaskah mengantar kita menuju Paskah yang menyelamatkan. Semoga Tuhan memberkati seluruh hidup dan karya kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan jalan kepada Bapa. Kami mohon, dampingi dan sertailah kami, agar kami semakin mampu menjadi serupa dengan-Mu dan Bapa setiap hari, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Semoga pesan dan teladan Yesus yang kami dengarkan dan renungkan hari ini sungguh-sungguh menjadikan kami menjadi seperti Yesus, yang bukan hanya dekat dengan Allah, melainkan juga mampu melaksanakan dalam hidup real kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.